Shalom, salam PPGT Kader Siap Utus. Dari Jemaat Immanuel Tampo, kami PPGT Klasis Makale Tengah menyapa kita semua pada saat ini. Pada kesempatan ini, kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Shalom, salam kasih dalam Tuhan dan salam sehat selalu. Di tengah-tengah pandemi virus corona dan di tengah keterbatasan beraktivitas, termasuk untuk beribadah, tidaklah menjadi kendala bagi kita untuk senantiasa mendengar sabdanya sebagai penguat, penopang, dan pengajaran bagi kita. Karena itu, mari sebelum mendengar firman-Nya, kita berdoa. Tuhan, kami rindu akan firman-Mu, dan kami siap untuk mendengarkannya. Tolong kami dengan Roh Kudus-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bacaan kita pada saat ini terambil dari kitab Samuel, 1 Samuel pasalnya yang ke-16, ayat 6 sampai dengan 13. Firman Tuhan, ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Kemudian Isai menyuruh Syama lewat. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai,
inilah anakmu semuanya?" Jawabnya, "Masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba." Kata Samuel kepada Isai, "Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari." Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, "Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia." Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya, berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Sedemikian firman Tuhan, dan yang disebut berbahagia adalah yang senantiasa mendengarkan firman Tuhan dan juga menjadikannya sebagai makanan rohaninya. Pemuda-pemudi gereja Toraja yang kekasih dalam Tuhan, tema kita pada saat ini adalah kecantikan dan ketampanan abadi. Saat bertemu atau menyapa seseorang, apa yang kalian lihat untuk pertama kalinya? Ya, tentunya wajah. Dari wajahlah seseorang bisa dikenali. Dan dari wajah jugalah sering menjadi daya pikat seseorang. Iklan-iklan biasanya memakai paras atau wajah-wajah orang yang cantik atau menarik perhatian untuk membuat orang tertarik kepada apa yang sedang diiklankannya. Wajah merupakan modal awal atau utama untuk menilai orang lain sebelum melihat cara hidupnya, tindak tanduknya, kelakuan, dan karakternya. Nah, bacaan kita saat ini secara garis besarnya adalah merupakan proses di mana Daud akan diurapi menjadi raja di Israel menggantikan Saul, yang mana Saul telah ditolak oleh Allah karena pemberontakannya. Allah sudah menyesal mengangkatnya menjadi raja. Nah, karena itulah Allah menyuruh Samuel yang adalah nabi sekaligus hakim di tengah umat Israel datang ke Betlehem untuk menjumpai serta mengundang keluarga Isai hadir dalam upacara pengorbanan. Karena di antara ke-8 anak Isai, ada yang Tuhan kenan. Ada yang Tuhan mau pilih untuk diurapi menjadi raja. Namun ketika kita melihat bacaan kita tadi, ya, saat anak-anak Isai masuk satu persatu, yang pertama masuk adalah Eliab, sungguh membuat Samuel terkagum-kagum. Karena parasnya dan juga karena kondisi badannya ya boleh dikata ya tinggi besar. Namun ternyata bahwa itu bukan pilihan Tuhan. Karena itu Allah menyadarkan Samuel ayat 7 bacaan kita. Janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata. Tetapi Tuhan melihat hati. Nah, pemuda-pemudi yang kekasih dalam Tuhan, dari nats ini kita bisa melihat bahwa terkadang penilaian antara Tuhan dan manusia itu sangat berbeda.
Seorang yang cantik atau ganteng dari sudut pandang manusia belum tentu berkenan di hadapan Tuhan. Karena tidak sedikit orang yang berpenampilan ganteng atau cantik secara jasmani, ya, atau yang kelihatan dari luar, itu menyenangkan hati Tuhan karena akhlaknya yang tidak baik. Nah, inilah yang boleh dikatakan bahwa apa yang kelihatan dari luar tidak menjadi jaminan. Tidak menjadi jaminan di hadapan Tuhan bahwa ia akan dipakai oleh Allah. Nah, ini juga didukung dalam Amsal 16 ayat 2, ya. Dikatakan di situ, segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, ya. Kita manusia itu terkadang memandang segala sesuatu hanya dalam pandangan kita sendiri. Tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Apa yang tidak kelihatan dalam pandangan manusia itu bisa dilihat oleh Allah. Hati kita ini bisa dilihat oleh Allah. Tuhan mengetahuinya. Daud kemudian dipilih oleh Allah. Apakah ia berparas jelek dibandingkan saudara-saudaranya? Oh tidak. Bacaan kita ayat 12 mengatakan, ya, bahwa paras Daud itu adalah elok, bahkan matanya indah. Lalu mengapa Tuhan memilih Daud padahal dialah yang paling bungsu? Mengapa bukan kakak-kakaknya? Yang setidaknya ya mereka sudah lebih dulu banyak pengalaman hidupnya. Ternyata Tuhan memilihnya. Nah, ini penting untuk kita catat. Karena di usianya yang masih muda belia, Daud sudah menyatakan hati dan kerinduannya bagi Allah selaku gembala rohaninya. Hati Daud yang sungguh mendambakan Allah, inilah alasan utama mengapa Allah memilihnya untuk diurapi menjadi raja menggantikan Saul. Jadi, ketika dunia menilai seorang dari sudut wajahnya atau perawakannya secara lahiriah, tetapi Allah melihat dan menilai umatnya dari sudut iman atau kedekatannya dengan Allah. Ya, jadi ini penting untuk kita ketahui, ya, bahwa Allah melihat dan menilai umatnya dari hatinya sekalipun tersembunyi. Tapi dari hati inilah Allah melihat bagaimana ketulusan, bagaimana kedekatan, dan bagaimana, ya, seseorang itu merindukan Allah. Nah, dari nats kita pada saat ini, kita boleh melihat beberapa nasihat dari firman Tuhan. Pertama, Tuhan menilai ketekunan dan ketaatan umatnya. Karena itu penting sekali dalam kehidupan kita bertekun dalam iman. Tetap teguh dan tidak bergoncang. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil seberat apapun cobaan dan ujian yang kita hadapi. Itu yang pertama. Yang kedua, janganlah kita mudah dibohongi oleh penampakan lahiriah. Sehingga kita terkadang goyah dalam iman lalu berbalik meninggalkan Kristus. Ya, banyak sekali pemuda-pemudi setelah melangkah lebih jauh, ya, berkenalan dengan orang-orang, ya, yang dijumpainya, tetapi kemudian karena perawakan atau penampakan lahiriah lalu meninggalkan Kristus atau murtad. Ya, jadi jangan dibohongi oleh penampakan lahiriah atau yang kelihatan saja. Yang ketiga, kecantikan atau kegantengan, perawakan secara lahiriah dan jasmani itu penting untuk kita pelihara.
Dan untuk memeliharanya terkadang butuh pengorbanan. Tetapi alangkah mulianya dan alangkah baiknya ketika kecantikan kegantengan jasmani atau lahiriah lebih dilengkapi lagi dengan kecantikan rohani dan atau hati yang berserah melayani Tuhan. Kecantikan rohani kita perlu dirawat dengan tekun. Bagaimana cara merawatnya dengan tekun? Ya, tentunya dengan kita sirami dengan firman-Nya. Berserah diri. Berkarya terus dalam Tuhan. Kecantikan jasmani dan lahiriah itu hanya bersifat sementara atau dalam jangka waktu pendek. Ketika kita mati ya selesai semuanya. Tidak ada lagi yang tersisa. Namun kecantikan rohani, kecantikan atau kegantengan rohani, dalam hal ini hati, akal budi, pekerti, itulah yang berharga di mata Tuhan. Mengapa penting dan berharga di mata Tuhan? Karena ini adalah kepentingan untuk jangka panjang, ya, kepentingan jangka panjang kita. Allah menghendaki supaya kecantikan rohani kita itu menjadi satu alat yang merupakan mahkota dan karunia kehidupan abadi dalam Kristus Yesus. Allah tidak menghendaki kita binasa. Karena itu Dia menghendaki kita cantik secara rohani. Ya. Keindahan nilai rohani seseorang melalui kesaksian hidupnya yang nyata itulah yang Tuhan kehendaki. Ini hal penting juga. Maka patutlah kita kerjakan dan pelihara sebagai pemuda Kristen seperti motto PPGT. Nah, apa motto PPGT? Kader siap utus, ya. Pemuda-pemudi gereja Toraja yang siap utus, siap diutus untuk bersaksi, siap diutus untuk menjadi alat di dalam tangan Tuhan, menyaksikan kebenaran Tuhan dalam dunia ini. Karena itulah hal berikut yang menjadi nasihat dari firman Tuhan adalah jagalah citramu. Jagalah hatimu. Jagalah budi pekertimu. Teruslah hidup berketeladanan. Rawatlah kecantikan rohanimu. Ya. Perlu juga untuk merawat kecantikan lahiriah dan jasmani kita. Tetapi adalah baik kalau kita memelihara kecantikan jasmani kita dan juga dibarengi dengan menjaga kecantikan rohani kita, kegantengan rohani kita. Karena itu adalah hal yang abadi. Belajar disiplin di bawah kendali firman Tuhan. Yang keempat adalah banyak pemuda-pemudi Kristen yang merasa minder atau kurang percaya diri. Mengapa? Karena dia melihat bahwa pada dirinya ada yang kurang. Pada dirinya tidak ada kekuatan dan kemampuan. Pada dirinya tidak ada kepandaian. Dia lupa bahwa setiap orang telah dikaruniai Tuhan karunia. Nah, karena itu sesuai firman Tuhan bahwa Allah tidak melihat yang dari luarnya saja, tetapi Allah menilai dan melihat hati kita. Karena itu, berilah dirimu untuk dipakai oleh Tuhan. Itu yang terpenting. Jangan memojokkan, jangan mengabaikan, dan jangan memandang rendah dirimu. Tetapi berilah dirimu untuk dipakai oleh Tuhan. Seperti Daud. Sekalipun dia yang paling terkecil di antara saudara-saudaranya, tetapi dia mau dipakai oleh Tuhan. Karena itu, peliharalah kecantikan rohanimu.
Kiranya firman Tuhan menjadi berkat bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Salam kasih dan salam sehat senantiasa bagi pemuda-pemudi di dalam Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kita bersyukur untuk firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Kita berdoa syafaat. Terpuji namamu Tuhan, atas kesempatan yang indah bagi kami. Kami dimungkinkan untuk mengalami persekutuan denganmu dan juga persekutuan dengan sekalian pemuda-pemudi Gereja Toraja di dalam Klasis Makale Tengah. Sekalipun Tuhan, lewat media sosial, kami menjalin persekutuan denganmu dan juga dengan rekan-rekan pemuda-pemudi, tetapi tidaklah mengurangi nilai dan makna dari persekutuan kami denganmu. Berkati firman-Mu yang telah kami dengarkan. Dan saat ini Tuhan kami datang mendoakan, kiranya Engkau menopang menolong pengurus PPGT di dalam Klasis Makale Tengah dan juga di jemaat-jemaat, sehingga mereka dimampukan senantiasa menjadi alat di dalam tangan-Mu, terus menjalin hubungan yang akrab satu dengan yang lainnya. Sehingga sebagai kader utus, mereka senantiasa Tuhan perlengkapi dengan kebenaran firman-Mu dan dengan kerja kuasa Roh Kudus. Berkati juga Tuhan persembahan dari sekalian anak-anak-Mu yang diberikan dengan penuh sukacita, senantiasa menjadi alat di dalam pelayanan bagi pemuda-pemudi. Kami juga Tuhan datang mendoakan sekalian pemuda-pemudi-Mu di dalam perjuangan untuk meraih masa depan yang lebih baik di dalam Tuhan. Ada yang sementara perjuangan untuk melanjutkan studi, memasuki perguruan tinggi setelah menyelesaikan studi di tingkat SMA ataupun SMK. Mereka akan mengikuti ujian, masuk perguruan tinggi Tuhan. Engkau topang mereka, beri hikmat-Mu Tuhan, mampukan bagi mereka. Tuhan tunjukkan sendiri di mana mereka akan melanjutkan studinya. Terlebih Tuhan di dalam situasi dan kondisi pandemi virus corona pada saat ini. Terlalu banyak ketakutan, kecemasan yang kami hadapi. Bahkan anak-anak kami Tuhan, pemuda-pemudi-Mu harus menuntut ilmu dari rumah. Tetapi kiranya ini tidak mengurangi nilai dan juga tidak mengurangi hasil yang lebih baik bagi mereka untuk meraih masa depan yang lebih baik di dalam Tuhan. Kami juga datang Tuhan mendoakan kiranya pandemi ini dengan kuasa-Mu Tuhan, karena Engkau berkuasa mengendalikan segala sesuatunya, Tuhanlah yang akan pulihkan semua keadaan. Kami datang Tuhan mendoakan, kiranya pemuda-pemudi-Mu senantiasa hidup dalam jalan kebenaran-Mu, dan firman-Mu yang telah diperdengarkan senantiasa boleh menjadi topangan kehidupan mereka. Kami berserah diri Tuhan, kami bermohon, kami percaya bahwa yang terbaik senantiasa Engkau akan anugerahkan bagi pemuda-pemudi-Mu. Ini doa kami Tuhan, dengarkan, semuanya kami mohonkan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.